Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalian sehat, saya juga sehat. Amin. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di kelas 11 ya. Nah, kelas 11 kita telah membahas tentang ProLin atau program linear. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar menentukan nilai optimum. Optimum itu ada dua ya, minimum dan maksimum. Paling banyak atau paling sedikit. Nah, metode yang kita gunakan adalah uji titik pojok. Sebenarnya ada dua untuk menentukan nilai optimum. Yang pertama yaitu uji titik pojok dan yang kedua adalah garis selidik. Tapi di sini saya menekankan pakai titik pojok karena hasilnya lebih akurat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Contohnya, misalnya kita akan melakukan sebuah usaha ya, yang pasti kita memerlukan modal atau juga pengeluaran. Nah, setelah itu yang kita inginkan itu apa? Yaitu penghasilan atau keuntungan ya. Nah, jadi dalam melakukan usaha tersebut, modal atau pengeluaran yang kita keluarkan itu harus bagaimana? Harus maksimal atau harus minimal? Harus minimal atau sekecil-kecilnya. Dan pengeluarannya harus maksimal atau sebesar-besarnya. Nah, itulah beberapa fungsi dari program linear. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang pertama kita harus melakukan atau membuat model matematika. Yang kedua menentukan sistem pertidakssamaannya. Dan yang terakhir adalah menentukan titik atau nilai optimumnya. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang membuat model matematikanya. Membuat model matematika ada beberapa langkah. Yang pertama, kalian harus membaca keseluruhan soal ceritanya. Kalau nggak baca ya nggak bisa ngerjain lah ya. Kemudian yang kedua, setelah kita baca, kita identifikasi masalah-masalahnya. Yang ketiga, kita buat tabel untuk mempermudah kita penulisannya. Setelah dibuat tabel, kita masukkan masalah-masalahnya. Kemudian besaran-besarannya kita masukkan dalam tabel juga. Setelah ada dalam tabel, kemudian kita buat sistem pertidaksamaannya. Nah, setelah dibuat sistem pertidaksamaan kan udah bisa ya. Tinggal kita tentukan titik potongnya atau titik koordinat, kemudian kita buat grafiknya. Setelah itu kita arsir, ketemu daerah penyelesaian, ketemu titik pojoknya, kita masukkan nilai atau fungsi objektifnya yang f(x, y). Oke? Apa lagi ya? Oke, biar nggak lama-lama, langsung aja ya kita masuk ke contoh soalnya. Oke, langsung nomor yang pertama. Yang pertama, kita harus membaca dulu ya keseluruhan soalnya. Kemudian kita identifikasi dari soal tersebut. Seorang pemborong mempunyai persediaan 100 kaleng cat warna hijau dan 240 kaleng cat warna biru. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan ruang tidur di suatu gedung. Setelah dikalkulasi, ternyata satu ruang tamu menghasilkan atau menghabiskan 1 kaleng cat warna hijau dan 3 kaleng cat warna biru. Sedangkan ruang tidur menghabiskan 2 kaleng cat warna hijau dan 3 kaleng cat warna biru. Jika besar upah yang ditawarkan pemborong untuk mengecat setiap ruang tamu adalah 60.000 dan ruang tidur Rp75.000, upah maksimum yang diperoleh pemborong tersebut adalah. Nah, jadi langkah yang pertama, nanti kita akan membuat permisalannya ya, seperti biasa untuk menyelesaikan
Masalahnya kita buat dulu X sama Y-nya, kemudian kita buat tabelnya, pertidaksamaan, menentukan titik potong, membuat grafik, lalu menentukan nilai optimumnya. Oke, jadi kita misalkan dulu di sini. Kita misalkan ada X sama Y-nya ya. Nah, di langkah awal ini menentukan X sama Y-nya atau menentukan variabelnya ya. Di sini agak sedikit bingung. Jadi kalau salah menentukan X sama Y-nya, otomatis ke belakangnya pasti salah. Jadi kata kuncinya untuk menentukan X sama Y-nya di sini adalah yang terdapat harganya. Mana yang menunjukkan harga? Di sini di kalimat terakhir ya, di sini ada, jika besaran upah yang ditawarkan untuk pemborong mengecat setiap ruang tamu. Oke, Meng silahkan. Kemudian ruang tidur. Nah, oke. Jadi untuk menentukan X sama Y-nya adalah di kalimat yang ada harganya. Di sini ada harganya itu apa? Ruang tamu dan ruang tidurnya. Oke. Jadi X-nya adalah ruang tamunya. Dan Y-nya adalah ruang tidurnya. Nah, setelah menentukan X sama Y-nya, kemudian kita buat apanya? Tabelnya. Kita masukkan informasi yang ada di soal ke dalam tabelnya. Oke, jadi di sini ada variabelnya. Di sini ada ruang tamu sama ruang tidur ya. Kita buatnya ke samping biar gampang. Ruang tamu dan ruang tidur. Oke. Setelah itu ada informasi apa aja yang kita dapat dari soal? Dari paling awal ya. Di sini ada seorang pemborong mempunyai persediaan 100 kaleng cat warna hijau, dan cat warna biru. Oke, jadi di sini ada cat warna hijau dan cat warna biru. Kita tulis ke bawah. Cat hijau dan cat biru. Oke. Yang pertama ada cat hijau, yang kedua cat birunya. Kemudian kita baca lagi soalnya. Setelah dikalkulasi, ternyata ruang tamu, lihat nih kata-kata, ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat warna hijau. Oke, kita fokus ke ruang tamu ya. Kita fokuskan dulu ke ruang tamunya di kolom ruang tamu. Karena kita mau mengisi ruang tamu, fokusnya ke ruang tamunya. Ruang tamu menghabiskan berapa nih? 1. Oke, 1 apa nih? 1 kaleng ya, 1 kaleng cat warna hijau dan apa nih? 3 kaleng warna biru. Nih, 3 ya. 3 kaleng cat warna biru. Kemudian yang ruang tidur menghabiskan 2 kaleng cat warna hijau. Ruang tidur ya, ruang tidur nih, cat warna hijau 2. Kemudian 3 kaleng cat warna biru. 3 ya. Nah, kemudian apa lagi yang belum masuk? Ada harganya ya. Nih, upahnya. Upahnya berapa? Yang ruang tamu 60.000. Kemudian yang ruang tidur, nih ruang tidur ya, kolom ruang tidur berapa? 75.000. Nah, kemudian ini masih ada satu kolom lagi, kolom apa nih? Anggap aja di sini persediaan. Nah, tadi kan di sini seorang pemborong mempunyai persediaan 100 kaleng cat warna hijau.
100 kaleng cat warna hijau. Cat warna hijau ini mana? Di baris yang pertama ya. Ada 100 persediaannya. Kemudian yang warna biru ada berapa? 240. Nah, terus yang terakhir di sini ada upahnya ya. Upahnya kan 60.000 sama 75.000. Ini maksudnya apa di sini? Yaitu fxy-nya atau fungsi apanya itu? Fungsi objektif ya. Nah, di sini sudah kita dapat tabelnya. Jadi di sini ada kolom variabel ya. Isinya di sini ada yang kita dapat informasinya ada cat warna hijau, cat warna biru dan upahnya. Ruang tamunya tadi ada 1 cat warna hijau, 3 cat warna biru dan harganya 60.000. Bayaran upahnya. Ruang tidurnya 2 cat warna hijau, 3 warna biru dan upahnya 75.000. Di sini ada juga persediaannya. Setelah kita dapat tabelnya, sekarang kita mengisi sistem pertidaksamaannya. Oke? Jadi tinggal kita tulis ke samping aja. Tadi kan di sini ruang tamu kita misalnya dengan X. Kamar tidurnya dengan Y. Tinggal kita tambahin aja nih. Berarti ini ada X sama Y. Ada X, ada Y. Gitu kan ya? Jadi pertidaksamaan yang pertama di sini ada X plus 2Y. Nah, persediaannya 100. Di sini kita tinggal mengasih tanda kurang dari atau lebih dari gitu. Coba kita perhatikan soalnya. Di sini kan persediaannya 100 kaleng. Oke, persediaannya hanya 100 kaleng. Kira-kira kalau lebih dari boleh nggak? Ya nggak boleh. Kalau lebih dari kan kita nombok. Mau nggak nombok? Nggak mau kan? Berarti X plus 2Y-nya kita kasih tanda kurang dari. Oke, jadi kurang dari 100 boleh, tapi nggak boleh melebihi. Dan persediaan yang kedua, pertidaksamaan yang kedua, di sini ada 3X plus 3Y ya. Kemudian sama juga nih cat warna birunya. Boleh nggak melebihi 240? Nggak boleh. Kalau kurang boleh. Kalau pas juga boleh. Berapa nih? 240. Oke. Kemudian apa lagi? Ada X sama Y-nya. Nah, X-nya tadi apa? Kan ruang tamunya. Ruang tamu kira-kira boleh nggak kalau kurang atau minus? Misalnya ruang tamunya ada minus 2. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Berarti kalau X sama Y-nya harus lebih dari. Lebih dari sama dengan 0. X sama Y-nya sudah pasti lebih dari sama dengan 0. Kan kalau nggak ada ruang tamunya boleh. Kalau 1, 2 lebih dari boleh. Tapi kalau ruang tamunya minus kan nggak mungkin kan ya. Otomatis jadi kita kasih lebih dari. Setelah pertidaksamaan, kita tentukan titik potongnya. Masih ingat ya caranya gimana? Pertidaksamaan yang pertama, ini kan yang X plus 2Y sama dengan 100 ya. Kita menentukan titik potong pakainya sama dengan nggak apa-apa. Di sini ada X sama Y. Untuk menentukan nilai X sama Y-nya, caranya gimana? Kita misalkan di sini pojok sama pojoknya 0 ya. Nah, menentukan Y, kan caranya gimana? Kan X-nya 0 ya. X-nya 0 berarti X-nya ditutup. Kalau X-nya ditutup berarti kan 2Y sama dengan 100. Berarti Y-nya berapa? 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 berapa? 50. Dan menentukan si X-nya, kan Y-nya 0, berarti Y-nya kita tutup. X-nya berapa jadinya? X sama dengan 100. Oke? Kemudian yang keduanya, di sini ada 3X plus 3Y sama dengan 240. X sama Y. Nah, di sini kan kalau menentukan
Y-nya kan X-nya 0 nih, berarti 3-nya kita tutup. Nah, Y-nya berapa? 3Y sama dengan 240. Y-nya berapa? 240 dibagi 3, yaitu 80. Kemudian menentukan X-nya juga sama, Y-nya kita tutup. 240 dibagi 3 berapa? Sama aja ya, 80. Oke? Setelah kita temu titik potongnya, tinggal kita apakan? Kita buat grafiknya atau himpunan penyelesaiannya nanti. Jadi, yang pertama, di sini titiknya ada berapa? Garis yang pertama. 50, Y-nya di 50, X-nya di 100. Kita buat dulu. Kita tentukan ya titiknya. X-nya di 100 misalnya kita di 10 ya, di 10 cm. 100. Kemudian Y-nya di 50. 50 berarti 5 cm ya. Nah, tinggal kita apakan? Kita hubungkan ya garisnya. 50 sama 100 kita hubungkan. Nah, ini garis yang pertama. Yang keduanya, X-nya 80, Y-nya 80. Oke, 80. Misalnya di 8 cm. Juga sama 80. 8 cm ya. Pas banget. Tinggal kita hubungkan. Nah, 80, di sini juga 80. Masih ingat ya menentukan daerah penyelesaian gimana caranya? Tinggal kita arsir. Caranya gimana? Kita uji ke 0,0. Oke. Kan jadi cara cepatnya di sini. Kita uji. Kan langsung aja nih lihat tanda pertidaksamaannya. Kalau yang kiri udah pasti 0, soalnya kan kita ujinya ke 0,0. 0 tambah 0, maksudnya kan X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti kan 0 tambah 0 berarti 0. 0 kurang dari 100. Bener apa salah? Betul ya? Nah, betul. Kalau betul, arsilannya gimana? Berarti harusnya menjauhi. Mendekati. Yang kedua juga sama. Kan kita ibaratkan 0 sama 0 ya. Karena kan kita uji di titik 0,0. Berarti 0 kurang dari 240. Bener apa salah? Betul ya? Nah, karena betul, dua-duanya betul ya. Harusnya arsilannya mendekati. Tetapi biar daerah penyelesaiannya kelihatan, arsilannya kita balik, jadinya menjauhi. Oke, kita arsirnya kita balik ya. Yang pertama, yang 50 sama 100 nih, arsilannya harusnya mendekati karena arsilannya betul, tapi kita balik jadi menjauhi. Oke, arsir sampai titiknya saja boleh. Pertidaksamaan yang kedua, nolnya juga kurang dari 240, kan betul. Kalau betul harusnya mendekati, tapi kita ubah jadi menjauh. Sudah paham lah ya, kan dari video sebelumnya kita sudah belajar mengarsirnya. Kalau belum paham cara mengarsirnya, dibuka lagi video sebelumnya, oke? Kemudian, apa lagi yang belum kita arsir? X lebih dari 0. X lebih dari 0, kan lebih dari 0 itu harusnya 1, 2, 3, 4. Harusnya ke kanan ya. Kita arsir jadi ke kiri. Begitupun Y-nya. Y-nya kan lebih dari 0. Lebih dari 0 kan harusnya ke atas ya. Kalau Y kita balik jadi ke bawah. Nah, ketahuan deh daerah penyelesaiannya yang tidak terkena arsir. Di mana? Di sini ya. Ini adalah HP-nya. Himpunan penyelesaian. Ada berapa titik pojok di situ? Dapat kita lihat ya. Di sini ada titik pertama 0,0. Kalau 0,0 nggak dihitung juga nggak apa-apa sih. Karena sudah pasti hasilnya 0. Nggak bakal maksimum.
Di sini ada, misalnya kita ibaratkan di sini A, sini B, sini C. Di sini D boleh deh. D-nya kan 0,0, udah pasti 0 sih. Jadi tinggal kita tentukan titiknya. Ada 1, 2, 3, 4 ya, titik pojoknya. Titik yang A, di sini kita tulis dulu, ada titik. Kemudian nilai optimum, kan kita mau menentukan nilai optimum ya. Menentukan nilai optimum gimana caranya? Kan pakai fungsi objektif. Mana fungsi objektifnya? Nih, fxy-nya. Fx-nya berapa? 60.000 x dan 75.000 y-nya. 60.000 x dan 75.000 y. Di sini totalnya. Nah, yang A-nya titiknya berapa ini? 0,50 ya. Yang B-nya titik potong, belum ada. Nanti kita cari. Pakai apa? Eliminasi. Yang titik yang ketiga, yang C-nya berapa nih? 80,0. Nah, titik yang D-nya kan di sini otomatis 0,0. Nah, di sini ada titik B-nya belum ketahuan. Caranya gimana? Kan kita hitung pakai eliminasi dan substitusi. Mana yang kita eliminasi? Ya, pertidaksamaan yang ini. Oke, kita eliminasi ya. Di sini kita buat eliminasi. Itu ada x plus 2y sama dengan 100. 3x plus 3y sama dengan 240. Biar sama, kita mau hilangkan y apa x-nya? Hilangkan si x-nya aja ya. Jadi yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1. Yang atas kali 3, x kali 3, 3x, 3 kali 2y, 6y, 3 kali 100, 300. Kemudian yang bawah 3 kali 1 berarti tetap ya, 3x plus 3y sama dengan 240. Kita kurangi, 3x nya sudah habis, 6y kurangi 3y tinggal 3y sama dengan 300 kurangi 240, 60. Berarti y nya berapa? 60 dibagi 3 yaitu 20. Nah, tinggal nyari x nya. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama ya, atau persamaan yang pertama. Itu kan x plus 2y sama dengan 200. Berarti x plus 2y, y-nya kan 20. 2 kali 20 berapa? 40 ya. Sama dengan 100. Berarti x-nya berapa? 100 dikurangi 40. Kan 40-nya positif pindah ruas jadi negatif. Jadi x-nya sama dengan 60. Nah, jadi titik potong yang B adalah x, y 60,20. Setelah ketemu semua titik potongnya, tinggal kita masukkan. Kita masukkan ya. Atau kita kalikan. Ini kan 60x, 60.000 x. Berarti kan 60.000 dikali 0. 60.000 dikali 0 berapa? Kan tetap 0 ya. 75.000-nya dikalikan dengan 50. Jadinya berapa? 3.750. Kok tahu? Ya tahu lah. Hitung aja kalau nggak percaya. 0 tambah 3.750 ya tetap 3.750.000 rupiah. Kemudian 60.000 dikali 6 berapa? 6 kali 6 kan 36. Berarti 3.600. 75-nya kali 2, 75 kali 2 kan 150. Berarti 1.500. 3.600 ditambah 1.500 berapa? 5.100.
Kemudian yang C-nya 6 dikali 8 kan 48. Jadi 4.800.000. 75 kali Y-nya kan 0. Tadi 75 kali 0 ya 0. Berarti 4.800.000. Ini 0 udah pasti 0. Nah, setelah terisi semua, sekarang kita tentukan yang kita cari itu nilai maksimum atau minimumnya. Kita lihat lagi ke soal. Upah maksimum yang diperoleh pemborong tersebut adalah maksimum ya. Berarti nilai yang paling besar. Yang paling besar mana? Yang 5.100.000. Oke. Nilai maksimumnya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah upah maksimum yang diperoleh pemborong tersebut adalah 5.100.000. Kesimpulan, jadi upah maksimum yang diperoleh pemborong tersebut adalah 5.100.000. Oke. Jadi begitu ya. Pertama kita tentukan dulu X sama Y-nya, kemudian tentukan variabelnya, tentukan pertidakssamaannya, tentukan titik potongnya, buat grafiknya, kemudian tulis pojok-pojok dari himpunan penyelesaiannya yang tidak ada atau belum ketahuan tinggal dieliminasi. Setelah dieliminasi, ketemu, kita masukkan. Setelah itu masukkan nilai fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kan tadi udah ketahuan nih dari upah. Tinggal kita masukkan ke sini. Tinggal kita kalikan yang X-nya dikalikan yang depan, Y-nya dikalikan yang belakang. Tinggal di jumlah. Maksimum adalah yang paling banyak, minimum yang paling kecil. Oke? Kita lanjut soal yang selanjutnya, yang menentukan nilai minimum. Soal yang kedua, tadi kan udah menentukan nilai maksimum ya. Sekarang kita coba tipikal soal yang menentukan nilai minimumnya. Oke, kita baca dulu ya. Untuk mengangkut paling sedikit 300 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis A kapasitasnya 15 ton dan jenis B-nya 10 ton. Biaya sewanya untuk yang jenis A 500.000 dan jenis B-nya 400.000. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit truk. Tentukan banyak jenis truk yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya dan tentukan biaya minimumnya. Oke, ini kan berhubungannya dengan pengeluaran. Kan kalau pengeluaran kita harus mengeluarkan yang banyak apa yang kecil? Yang kecilnya lah. Kalau pengeluarannya banyak ya nanti kita bisa rugi, oke? Seperti tadi, kita tentukan dulu X sama Y-nya. Untuk X sama Y-nya seperti tadi ya. Yang ada harganya itu mana? Nih, kan 500.000. 500.000 itu apa? Truk ya, truk jenis A. Untuk yang 400.000, truk jenis B. Nah, udah gampang ya menentukan X sama Y-nya yang ada harganya. Kemudian kita masukkan ke tabel ya. Di sini ada X sama Y, kita buat ke samping. Di sini ada variabelnya. Di sini ada truk A. Di sini ada truk B. Nah, di sini ada kapasitasnya kayak tadi atau persediaan. Oke. Variabelnya ada apa aja? Informasi yang kita dapatkan dari soal tersebut. Apa aja? Yang pertama ada harga ya. Kemudian ada apa lagi nih? Truk jenis A dan truk jenis B. Misalnya kita buat kapasitas, boleh. Kapasitas muatan gitu ya.
Di sini kalian bebas sih mau memasukkan kalimatnya apa. Nanti kan nggak masuk sih ke dalam soalnya. Yang penting mempermudah kalian buat memasukkan kalimatnya ke bentuk model matematikanya. Kemudian ada apa lagi nih? Unit truknya. Dan juga yang pasti harganya ya. Nah, kita fokuskan ke truk A dulu. Truk A. Nah, truk A. Kapasitasnya berapa? 15 ton. Harganya berapa truk A? Mana? 500.000 ya. Truk B. Muatannya berapa? 10 ton. Harganya berapa? 400.000. Muatannya lebih sedikit berarti harganya lebih murah ya. Nah, kapasitasnya berapa? Kapasitasnya berapa tadi yang kita inginkan? Untuk mengangkut paling sedikit 300 ton ya. Kemudian harganya seperti tadi. Kalau harga jadinya apa? Fxy atau fungsi objektifnya. Kemudian yang unitnya apa ini? Nih. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit. Berarti persediaannya 24. Berapa truk A dan berapa truk B? Kan belum ada. Kalau belum ada berarti kita tulis saja X sama Y. Oke, kalau belum tertera berarti di sini kita tulisnya X sama Y. Nah, setelah itu kita tambahkan ya. Tadi kan truk A X, truk B-nya Y. Kemudian kita masukkan sistem pertidaksamaannya. Pertidaksamaan yang pertamanya, yang pertama 15X 15 plus 10Y sama dengan 300. Plus 10Y, kapasitasnya 300. Nah, di sini kan mengangkut paling sedikit. Oke, paling sedikit. Berarti tandanya apa yang kita gunakan? Lebih dari ya. Nah, kan nggak boleh kurang dari 300. Kalau lebih boleh. Berarti tandanya lebih dari. Kemudian yang kedua, oh ya, sebelum kita lanjut, di sini pertidaksamaannya bisa kita perkecil dulu ya supaya gampang. Oke, sama-sama kita bagi 5 ya. Kalau kita bagi 5 jadinya berapa? 15-nya kita bagi 5 dulu. 15X bagi 5 tinggal 3X, 10Y-nya bagi 5 tinggal 2Y, 300-nya bagi 5 tinggal 60. Kemudian yang kedua, X sama Y ya. X plus Y, unitnya nih. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit. Berarti kan kalau lebih boleh, kalau kurang nggak boleh. Berarti harusnya tandanya lebih dari. Lebih dari berapa? 24. Kemudian X sama Y-nya, truknya ada nggak yang truk minus? Kan nggak ada ya. Berarti truknya pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu bentuk pertidaksamaannya. Tinggal kita masukkan ke kolomnya. Menentukan titik potong atau titik koordinatnya. 3X plus 2Y sama dengan 60. Oke, tinggal X-nya kan 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 60 dibagi 2. 60 dibagi 2. 30. Sebaliknya, untuk ngisi X-nya, kan Y-nya 0 ya, kita tutup. 3X sama dengan 60. X-nya berapa? 60 dibagi 3, yaitu 20. Yang kedua ada X plus Y sama dengan 60. Berarti X-nya berapa? Kan tinggal Y-nya kita tutup ya. X-nya sama dengan 60. Sama juga mencari X, tinggal Y-nya kita tutup. X-nya 60 ya.
mencari X, Y-nya kita tutup, mencari Y, X-nya kita tutup. Setelah ketemu titik potongnya, tinggal kita masukkan ke grafiknya. Di sini grafiknya berapa? Garis yang pertama 30 sama 20 ya. 30 sama 20. 30 mana 30 nih. Kita buat skalanya 2 jadi 60 deh. Di sini X-nya 20 dan Y-nya 30. Kemudian X sama Y-nya berapa itu? 60 sama 60 ya yang kedua. Kita garis dulu. Di sini X-nya yang kedua 60. Oke. Oke, maaf di sini ada yang keliru ya. Di sini tadi yang kedua X plus Y-nya 24. Maaf, di sini 24. Nah. Maaf ya, ini 24 sama 24. Nah. Berarti di sininya 24 sama 24 ya. Dua puluh empat. Tadi kan ngikut-ngikut 60 nih. Sorry banget. Nah. Tinggal kita apakan? Kita arsir. Yang pertama, kita uji dulu ya. Menentukan arah arsiran kita uji terlebih dahulu. Uji berapa? 0,0. Yang pertama, kan 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 60. Kirinya udah pasti 0 ya, kan diuji 0,0. Berarti 0 lebih dari 60. Bener apa salah? Salah. Kalau salah arsirannya gimana? Menjauhi 0. Yang kedua, X plus Y berarti kan 0 juga ya, lebih dari 24. Bener apa salah? 0 lebih dari 24, ya salah. Nah, udah tahu ya kalau salah arah arsirannya gimana? Garis yang pertama kan 3X plus 2Y yang ini. Arah arsirannya salah, harusnya menjauhi. Kita buat jadi mendekati 0. Harusnya menjauh, kita buat jadi mendekat. Yang kedua juga sama ya. Harusnya kan salah, harusnya menjauh, kita buat jadi mendekat. X-nya lebih dari 0, harusnya kan ke kanan, kita buat jadi ke kiri. Y-nya juga sama, harusnya ke atas jadi ke bawah. Nah, mana daerah yang tidak terkena arsiran? Nah, apakah di sini tidak terkena arsiran? Terkena ya, nih. Terkena dari kedua garisnya malah. Berarti yang tidak terkena yang di sini. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ada berapa titik pojok? Coba kita sama-sama. Ada 1, 2, 3. Ada 3 titik pojok ya. A, B, dan C. Kemudian setelah itu kita apakan? Kita tulis ke kolom ya. Ini ada titiknya. Titik yang A berapa? Nah, titik yang A-nya berapa ini? 0,30. Titik yang B-nya berapa? Belum ada ya. Nanti kita pakai eliminasi. Yang C-nya 24,0. Nah, nilai optimumnya kan kita ambil dari fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya tadi mana? Nih. Ini ya, yang fxy.
500.000 X dan 400.000 Y. Di sini ada total. Langsung kita masukkan 500, belum. Kita eliminasi dulu yang B-nya. Kita eliminasi ya. 3X plus 2Y sama dengan 60 sama X plus Y sama dengan 24. Yang mau kita hilangkan yang mana? Mana aja ya, bebas. Berarti yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2 ya. Kita hilangkan si Y-nya. Yang atas kali 1 berarti tetap 3X plus 2Y sama dengan 60. Yang bawah kita kali 2. X kali 2 yaitu 2X. Y kali 2, 2Y. 24 kali 2, 48. Y-nya sudah habis. 3X kurangi 2X tinggal X. 60 kurangi 48 tinggal 12. Berarti X-nya 12. Y-nya berapa? Kita masukkan ya ke persamaan yang kedua ini. X plus Y sama dengan 24. X-nya berapa? 12. Ditambah Y sama dengan 24. Berarti Y-nya sama dengan 24 dikurangi 12. Berapa? Ya tetap 12. Berarti B-nya berapa? X, Y. X-nya 12, Y-nya 12. Nah, ketemu ya. Setelah itu tinggal kita hitung. Yang X-nya 500.000 X dikali 0 tetap 0. 400.000 Y dikali 30. 4 kali 3 kan 12 ya. 13 juta. Kemudian 0 tambah 12 juta itu tetap 12 juta. Rp500.000 kali 12, 5 kali 12, 60 yaitu 6 juta. 4 kali 12 kan 48, jadi 4.800.000. 6 juta ditambah 4.800.000 yaitu 10.800.000. 5 dikali 24 berapa? 12 juta ya. 4 kali 0, 0. 12 juta tambah 0 yaitu 12 juta. Nah, selesai. Tinggal kita masukkan kesimpulannya. Tentukan biaya minimum. Minimum berarti paling kecil. Paling kecil yang mana? 10.800.000. Jadi kesimpulannya, jadi biaya atau jenis truknya, jenis truk yang harus disewa adalah mana tadi nih? 12 truk jenis A dan 12 truk jenis B. 12 truk A dan 12 truk B dengan harga berapa? 10.800.000. Oke, demikianlah dua contoh dari permasalahan program linearnya ya. Yang pertama ada permasalahan tentang nilai maksimum, yang kedua permasalahan tentang nilai minimumnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kalau belum paham silahkan kalian review lagi, ulang dari depan lagi. Kalau perlu video sebelumnya yang tentang menentukan nilai optimumnya kalian putar lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.